Recording betul-betul, saya belum rekam sebentar. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, min salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan pagi hari ini semua keberkahan turun buat kita semua ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kembali kita bisa bertegur sapa, bermuajah ya, kita bertolabul ilmu insyaallah. Mudah-mudahan ini bagian dari kita menunjukkan bahwa kita istiqomah til jannah insyaallah. Salawat dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus bisa mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita bisa terus membersamai orang-orang yang istiqomah, membersamai langkah-langkah Rasulullah SAW dalam menapaki jalan kehidupan ini. Baik, teman-teman, abang kakak, ayah bunda, anak-anak Abi, Iwabillah, pagi hari ini hmm, Abi ingin membahas, Abi ingin memotivasi diri Abi dan memotivasi kita semua. Mudah-mudahan antum juga ikut mendapatkan inspirasi, mudah-mudahan antum juga mendapatkan motivasi yang sama. Sejatinya kan kalau genre Abi kan apa ya istilah kata Quranic motivation gitu ya. So as we know, seperti yang kita ketahui kemarin juga mungkin Ayah Beben juga membahas dan kita ketahui lah bahwa kemana ada yang viral ya, penjual air, penjual es teh yang dihinakan oleh salah seorang oknum gitu, dan akhirnya kehidupannya sekarang Masya Allah gitu ya, Allah turunkan rezeki, eh, belasan tiket umroh, ratusan juta rupiah, beasiswa buat anak-anaknya sekolah, apalagi renovasi rumah, dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya itulah kuasa Allah, itulah kuasa kuasa ya yang maha kuasa ya, membalikkan dalam sekejap kehidupan yang tadinya tanda kutip ya, bukan siapa-siapa, hari ini viral, bahkan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Yang Abi ingin bahas bukan hinaan oleh oknum tersebut. Yang ingin Abi bahas bukan bukan apa ya, bukan keajaiban ya, mungkin bahasanya yang Pak Surhaji dapatkan. Karena nanti wah enak juga digoblok-goblokin ya, dapat umroh. Goblok-goblokin saya aja bi, gue goblok-goblokin lu kagak umroh-umroh juga gitu misalnya. Nggak begitu juga konsepnya begitu ya. Tapi kemarin itu memang kita melihat bagaimana bagaimana orang yang akhirnya membantu beliau sejati ingin mengembalikan izah Islam dalam sebuah majelis thalabul ilmu terus besar, ribuan orang mungkin hadir ya, dengan adab yang seperti itu ya harus ada yang mengembalikan izah Islam, bahwa Islam itu ya baik, sejatinya memuliakan begitu ya, instead of daripada sekedar humiliating, menghinakan. Nah, bukan itu yang Abi ingin bahas, teman-teman. Tapi berangkat dari inspirasi itu, Abi ingin membahas dari point of view yang lain. Wabil khusus nih buat anak-anak Abi di Pondok CEO, buat anak-anak Abi yang kelak ke depan ya, ya termasuk di Pondok Guru gitu ya. Ya Avengers sama juga sejatinya. Kita ini kan apa ya, siap menaklukkan dunia kan gitu ya. Kita becoming the best version of ourselves, menjadi guru yang terbaik, guru yang teramazing, jadi CEO, jadi petani, menjadi ustadz, ustazah, whatever lah ya, you name it gitu. Nah, ini ilmu penting yang Abi juga kembali mengingatkan diri Abi, dan sejatinya Abi terus memaintain dan memelihara ini terkait dengan, Abi menyebutnya adalah anticipation gitu ya, antisipasi. Ketika antum ingin jadi orang besar, ketika antum ingin menjadi the best version of yourself, ketika antum punya impian besar, antum punya keyakinan untuk mewujudkan impian tersebut. Kita punya impian untuk
918 kawasan Masjid Allah. Antum ingin habis 30 juz ya kemarin, oh, Masya Allah ya. Ananda Abdul ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Antum ingin menjadi miliarder mungkin. Antum ingin menjadi jutawan. Antum ingin menjadi Abdurrahman bin Auf zaman now. When you set the goals, ketika antum punya tujuannya, when you set your dreams, lu punya impiannya. Ada satu hal yang Abi ingin install pagi hari adalah anticipation. Dan banyak orang gagal, banyak orang nggak berhasil mempertahankan apa yang Allah berikan karena mereka gagal mengantisipasi. Nah, berangkat dari kisah hinaan kemarin, dibilang jual es teh, goblok gitu ya, gitu-gitulah pokoknya. Nah, sejatinya, sejatinya kalau antum menjadi orang besar, sebagaimana Allah dalam waktu sekejap mengangkat kehidupan Pak Surhaji gitu ya, karena dihinakan, kita sudah harus tahu bahwa kita akan gagal. Kita harus tahu, antum harus paham bahwa ke depan tuh akan ada orang yang ngegoblok-goblokin antum. Ke depan antum akan punya banyak sekali haters. Ke depan antum tidak bisa mengharapkan semua adalah lovers gitu, yang mencintai antum. Bahkan Abi punya sebuah belief gitu ya, punya sebuah apa ya, pemahaman, keyakinan bahwa kalau lu belum punya haters, tapi dalam konteks yang tepat ya, ketika you belum punya orang yang membenci diri antum, yang nggak suka dengan apa yang antum lakukan, then you are not big enough. Artinya antum belum cukup besar untuk punya haters, paham nggak? Pak Jokowi, Prabowo gitu ya, Anies Baswedan, katakan begitulah ya. Ini ya, mereka punya lovers, but in the same time mereka punya haters, maka jadi orang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wah pecintanya yang mencintai beliau, hidup matinya jadi tameng nyawa beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ada. Tapi yang ingin membunuh hatersnya juga banyak hingga sekarang. Itulah kenapa Rasulullah SAW menjadi orang terbesar di sepanjang kehidupan umat manusia hingga akhir zaman. Jadi nggak bisa guys, antum itu mengharapkan hidup yang semua orang setuju dengan apa yang antum lakukan. Ya. Hatta bahkan sekecil jualan es, jualan air pun itu digoblok-goblokin gitu. Nah, banyak dari kita, antum yang disiapkan jadi orang besar di pondok CEO, di pondok guru, pondok apa yang nanti kita punya, itu nggak siap dengan hinaan, nggak siap dengan cacian, nggak siap dengan caci maki, goblok-goblokin gitu, bego-begoin. Ya, ya, habis sampai sekarang masih suka dibilang goblok gitu sama orang. So what? Nah, banyak orang yang akhirnya baper, banyak orang yang akhirnya gagal. Itu karena respon dia terhadap cacian, respon dia terhadap ya tadi ya apa namanya, hinaan gitu ya, humiliating, hinaan itu respon kita, kita gagal merespon dengan baik gitu. Kenapa? Karena kita gagal mengantisipasi. Ya, bahkan Abi pengen menginstal ke antum itu adalah bukan hanya antum sudah tahu one day akan ada yang mencaci, bilang goblok, bilang bego, bilang gila, majnun dan seterusnya. Bahkan kegagalan itu pun harus diantisipasi. Dalam arti begini, lu mau sukses, antum mau jadi seorang mubalik, antum mau jadi seorang pengusaha, petani, miliarder, MB Farm, apalagi Mad Bro, whatever lah, you name it gitu ya. Jadi guru yang Masya Allah menginspirasi, dan seterusnya. Ya, itu ya, nggak mungkin nggak melewati fase kegagalan. Karena sukses dan gagal is a paket. Is a package, itu sebuah paket. Nggak mungkin antum sukses tanpa melewati kegagalan demi kegagalan. Nggak mungkin. Itu sudah sunnatullahnya. Siapa lu, siapa gue, Rasulullah aja masih dilemparin kotoran hewan, begitu kan? Masih dilemparin batu, terus kita minta, merasa pengen dimuliakan terus. Hello. Gitu. Udah jelas-jelas kita jauh lebih hina. Ya. Jadi sukses dan gagal itu sebuah paket. Ya. Jadi antum harus paham bahwa antum
akan mengalami kegagalan demi kegagalan, apapun bentuknya, sebelum antum mencapai sebuah kesuksesan. Hari ini Abi bisa alhamdulillah bahagia hidup sama Umi, katakan begitu. Apakah Abi nggak pernah ya gagal, konteksnya tidak harus divorce, fiarok dan seterusnya ya. Berantem gitu kan, berbeda pendapat itu kan kegagalan kecil, tapi yang kita belajar belajar akhirnya sukses berumah tangga, katakan begitu loh. Bisnis, oh bangkrut, ya pokoknya jatuh bangun, akhirnya alhamdulillah gitu. Bangun pondok deh, MB kan, sebelum MB ini kita bangun habis sudah bangun 4 pondok gitu kan. Ya, ya begitu gitu. Akhir Masya Allah, Allah berikan antum semua hari ini ya. Nah, jadi ketika antum sudah tahu bahwa antum akan menemukan cacian, digoblok-goblokin sama orang, kegagalan. Ketika when you face the problem, ketika lu bertemu, ketika lu berhadapan dengan kegagalan tersebut, you sudah, oh kan Abi udah bilang pasti akan ketemu. Oke, santai, asik gitu, cool, calm and confident. Cool itu dingin, chill. Ya. Calm itu ya kalem. Confident itu tetap confident, percaya diri. Ya. Buka surat eh, Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah manusia mengira hasiban nas an yutsraku ayyaqulu amanna. Lu udah bilang nih, amanna, gue beriman. Wahum la yuftanun. And then mereka nggak diuji. Oke, Abi nggak ngebahas tentang iman antum terhadap rukun iman ya Allah, Quran, Rasul, dan seterusnya, seterusnya gitu. Nah, kita bicara tadi, antum yakin punya dreams, antum yakin punya goals, antum mengimani dengan kemahabesaran Allah, kemahakayaan Allah, antum bisa kok jadi orang kaya. Dengan kemahacerdasan Allah, antum bisa jadi orang paling cerdas. Antum jadi seorang akademisi, antum jadi guru yang amazing, S2, S3, profesor, whatever gitu. Antum yakin karena kita punya backup dekengan yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Antum mengimani itu. Nah, semakin antum mengimani itu, semakin antum akan diuji. Ya, istilah kata nih kalau bahasa abinya gitu ya, hello kata Allah gitu, lu ngaku beriman gitu, and then lu nggak diuji, ya kan? Am hasibatum an tadkhulul jannah, lu kira lu mau masuk surga terus lu nggak diuji gitu misalnya. Lu udah ngaku beriman, nggak bisa guys, lu pasti akan diuji. Oke, sekarang pertanyaan Abi begini, ya, mana yang lebih mana yang lebih berat, mana yang lebih mematikan, ya, ujian kekalahan, ujian kegagalan, ujian keterpurukan, atau ujian kebahagiaan, ujian kesuksesan, ujian keberhasilan, ya. Ujian negatif atau ujian positif, mana menurut antum? Hmm. Santri di Cinangneng, coba bisik-bisik ke sebelah kanan kirinya, ujian negatif atau ujian positif, ujian kegagalan atau ujian keberhasilan. Kebanyakan ketika Abi tanya ini, teman-teman jawabannya adalah ya ujian yang mematikan adalah ujian kegagalan. No. Ujian kebangkrutan, ujian keterpurukan, ujian kesengsaraan. Pengalaman Abi dan Abi lihat dari kebanyakan orang dan Abi baca bagai apa buku dan seterusnya, itu justru malah membangkitkan, malah menghidupkan. Sekali lagi, ketika antum diuji dengan miskin, ya, Baqarah 155 ya, khauf, takut, waju', kekurangan, pokoknya jiwa antum tergoncang, panen, gagal dan seterusnya. Ketika kita mengalami kegagalan, defaultnya seharusnya kita tuh bangkit, karena you don't have any choices gitu, lu nggak punya pilihan. Karena kalau nggak, lu miskin terus, lu mati gitu. Lu akan mati, lu akan turun terus gitu. You nggak punya pilihan lain selain oke, gue lagi ke dalam kondisi terpuruk, saatnya gue bangkit.
Ya. Jadi ujian kegagalan itu adalah ujian yang menurut Abi justru membangkitkan. Ya. Nah, ada chatting. Ujian merasa berat biasanya ujian kesulitan, tapi ujian menggelincir ini biasanya ujian kesulitan. Yes, ujian membunuh kalau bahasa ekstrim saya menggelincirkan. Em, karena banyak orang Al-Anbiya ya, Al-Anbiya ayat hmm, ayat 21 ke 35 ya. Bentar, saya lupa-lupa ingat. Em, ya banyak banyak orang yang apa ya tidak mengira atau me, me, apa namanya hanya mendefinisikan ujian keburukan itulah ujian 35. Ya ini benar. Auzubillahi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, wa ilaina turja'un. Jadi wa nabluukum bisyarri wal khairi, keburukan dan kebaikan itu fitnah sebagai cobaan. Ya. Ternyata Abang Kakak ya Bunda anak-anak Abi wa rahimakumullah bahwa ujian itu bukan hanya keburukan. Fitnah itu kan ujian. Bisyarri wal khairi, keburukan, kenegatifan dan kebaikan. Yang membuat orang biasanya tergelincir, hancur, lebur, itu bukan keburukan. Keburukan itu biasanya yang ujian dari kelaparan, ujian kemiskinan, punya banyak hutang. Abi pernah terlilit hutang 2 miliar, tuh bangkit, nggak punya pilihan lain kan begitu. Bangkit kerja keras. Ya lu udah terpuruk, baper, dihinakan, terus malah baper gitu. Ya, ya ternyata gue memang hina sekali. And then Anda mengurung diri Anda. Hello gitu. Nggak bisa. Nah, namun, oke ini sudah dicatat ya, Al-Anbiya ayat 35. Ya, fitnah itu bisyarri wal khairi. Tapi yang lebih lihat, banyak orang yang gagal mengantisipasi kebaikan, kesuksesan, keberhasilan. Jadi dua yang pengen Nabi install kepada antum, kepada diri Abi lagi sekali lagi juga, bahwa banyak orang yang gagal mengantisipasi kegagalan, sehingga ketika ada kegagalan, udah patah arang, putus asa. Kayaknya gue nggak cocok deh. Kayaknya gue nggak bisa deh. Kayaknya gue ditakdirkan miskin deh. Kayaknya gue, gitu. Suuzon in the same time. Antum berpikir berprasangka buruk sama Allah at the same time actually. Gitu. Dan lebih banyak lagi orang yang gagal mengantisipasi keberhasilan, pujian, ya keterkenalan, kebaikan dari Allah. Gitu. Akhirnya mereka tergelincir. Uh, udah setoran 30 juz nih. Udah mungkin nih. Biasanya hilang motivasi untuk menjaga hafalan. Ya. Udah profesor nih. Udah pinter nih. Kalau Abi di komunitas bisnis Abi, udah nomor satu kan gue gitu. Dan kebanyakan orang yang akhirnya dia gagal mempertahankan bisnisnya karena dia malas belajar, akhirnya turun kehidupan. Dia sombong, dia merasa hebat, dia merasa akhirnya takabur dan seterusnya gitu. Ya. Ketika dia berhenti belajar, yang lain terus belajar kan begitu. Ya, kebayang nggak? Ada sebuah pernyataan dari CEO-nya Nokia. Nokia itu adalah Nokia apa BlackBerry ya? BlackBerry. CEO-nya BlackBerry. BlackBerry itu sebelum ada Android, BlackBerry itu semua orang pakai BlackBerry lah. Antum para Gen Z mungkin nggak ngerti. Orang tua antum pada pakai BlackBerry lah. Wah, seru lah BlackBerry itu. Ya. Nah, akhirnya keluar Android, ya iPhone merajalela, dan itu BlackBerry di seluruh dunia. Intinya BlackBerry hilang lah. Sebagai layaknya Nokia gitu. Tapi ada sebuah pernyataan si CEO-nya itu adalah begini. Pas dia nutup si BlackBerry-nya. Saya tidak tahu kesalahan apa yang kami buat. Rasa-rasanya nggak ada kesalahan yang kami buat gitu. Iya masalahnya lu kagak belajar, yang lain belajar nyusul kita, deng 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 deng. Akhirnya dia hancur, akhirnya dia
bubar, akhirnya bangkrut. Udah hilang sekarang BlackBerry. Di museum aja ada. Kasarnya begitu. Ya. Dan itu yang Abi rasakan dan itu yang pengen Abi install sama antum guys. Kalau antum gini, aneh insya Allah tidak ragu. Mudah-mudahan keyakinan Abi tidak salah. Jebolan-jebolan pondok CEO, pondok guru, keluarga besar masih musim bilioner. Kalau ketemu kegagalan bangkit, ya bangkit. Ya, MB itu kan singkatannya Mari Bangkit. Nah, itu. Ada lagi singkatannya. Kata si Pilar tuh ya. Masuk lagi barang. Ya. Abi yakin lah itu karena antum melihat sosok Abi ya, antum melihat sosok ayah Beben katakan kita ini orang yang bebel gitu ya. Jatuh dihina goblok-goblokin bangkit lagi. Semoga itu terinstall di antum. Tapi Abi pengen nginstall malam pagi hari ini ya bahwa yang harus antum antisipasi lebih dan lebih aware lagi bahwa ketika antum sudah mulai ada di atas teman-teman. Antum mulai lupa untuk rendah hati, humble, tawadu, antum lupa untuk terus belajar, antum lupa untuk terus ya bener-bener apa ya memurojaah tadi kalau kita bahasanya hafalan Quran ya belajar lagi. Kata kuncinya belajar sebenarnya ya kalau kita berhenti belajar when you are apa ya when you stop learning gitu you are dying gitu kalau lu berhenti belajar you are dying itu paham ya sekarat meninggal dan yang Abi lihat kebanyakan orang malah gagal kehidupannya karena dia dapat ujian keberhasilan ujian ke keamazingan gitu. Kalau diuji kegagalan, biasanya dia bangkit, berhasil. Itu Abi nggak ragu lah, antum harus jadi orang yang bangkit, selalu bangkit. Ya. Nah, tapi orang yang berhasil, terus dia gagal mengantisipasi keberhasilannya, nggak siap dengan kekayaannya, nggak siap dengan, ya mudah-mudahan tadi Pak Surah Haji dia dapat duit ratusan juta dan seterusnya, belum tentu mentalnya siap. Biasanya hilang lagi duitnya. Walau alam bisawab, kita doakan. Tapi itu banyak pengalaman orang yang mendapatkan pemenang lotre, ya pemenang lotre ya di Amerika gitu, ya, dapat 1 juta dolar, dapat 100 miliar gitu, 10 juta dolar. Ya dalam 5 tahun jadi orang miskin lagi, bahkan lebih miskin dari sebelumnya dapat menang lotre, gitu. Bisa dipahami. Jadi memang ini bicara kesiapan mental, kesiapan your mind, your body, and your soul. Nah itu lu harus learning terus. Gitu. Nah, iya Bapak anak Nabi wabil khusus ya di Pondok Guru Pondok CEO. So, berangkat belajar dari kejadian digoblok-goblokin si tukang es, si penjual air. Dan saya merasakan itu karena saya juga jualan air gitu kan. Digoblok-goblokin gitu ya. Terus Allah angkat derajatnya, Masya Allah. Ya. Tapi pagi hari ini yang Abi ingin install ke Antum adalah percayalah. Antum akan menemui orang-orang yang goblok-goblokin Antum. Bego-begoin Antum. Menghina, mencaci Antum. Kalau belum ada haters, ya artinya antum belum melakukan apapun. Bukan juga konteksnya oh berarti gue mencari musuh ya nggak gitu ya, coba agak cerdas dikit. Ya kalau lu belum punya haters berarti you have done nothing gitu, lu belum melakukan apapun. Tapi kalau lu berkarya pasti akan ada yang nggak suka dengan karya lu, pasti itu sunatullah. Nah, ya persiapkan antisipasi menemui kegagalan dan yang lebih penting pagi hari ini ingin install sama antum ya persiapkan untuk menemui keberhasilan. Karena ujian keberhasilan ya fitnah bil khairi tadi gitu ya itu lebih lebih mengerikan ketimbang fitnah ujian kegagalan. Al-Ankabut ayat 2 dan Al-Anbiya ayat 35. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Abi Pribadi. Terima kasih. Izin mau langsung meeting sama MB Ben di sini. Mudah-mudahan terus bisa membersamai ya antum membersamai dakwah MB ini dan kita terus istiqomah ya insyaallah til jannah. Sekali lagi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Abi. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys.